Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 izin untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berupa clipping dan dipaparkan melalui video. Nah, adapun tugas ini kami penuhi guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kearifan lokal yang diampu oleh Bapak Rosi Iskandar MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok selaku monitor di video ini. Yang pertama ada Irfan Hilmi dengan NIM 21117115. Ada juga RM Maskur Azhar dengan NIM 21117129. Dan yang terakhir saya sendiri, Afina Aninas dengan NIM 21117125. Selanjutnya kami akan memaparkan terkait kearifan lokal dan beberapa sejarah budaya dan hal lainnya terkait Sumatera Selatan. Kalian tahu nggak sih gimana sejarah di Sumatera Selatan itu? Nah, Sumatera Selatan atau Pulau Sumatera bagian selatan yang didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung, dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri. Akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama, yakni bahasa Austronesia, proto-bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Konering, Musi, Lematang, dan masih banyak bahasa lainnya. Nah, menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal-usul manusia Sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman Paleolitikum loh. Dengan adanya benda-benda zaman Paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang itu dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun, Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Tanjung Karang, yakni Desa Begam, Bengamas, lereng utara Pegunungan Gumai di dasar atau cabang dari Sungai Musi, Sungai Saling. Di Sumatera Selatan ini ada beberapa bahasa yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, apa aja sih? Yang pertama di sini ada bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu, bahasa Palembang atau bahasa Musi adalah dialek yang digunakan masyarakat di sebagian wilayah Sumatera Selatan dengan penutur asli berjumlah 3,1 juta orang loh. Nah, di antara berbagai macam bahasa daerah Sumatera Selatan, bahasa Melayu atau Palembang atau dialek kota juga berfungsi sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu di Provinsi Sumatera Selatan biasanya dituturkan di wilayah Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, dan juga lain-lainnya. Nah, di Sumatera Selatan ini juga bahasa Melayu terdiri dari 9 dialek. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada Palembang Sukabangun, Kisah Muara Saling, Selangit, Rupit, Bentahnyayang, Palembang, Padang Bidunyang, dan dialek Talang Ubi yang digunakan pada daerah-daerah tertentu. Selanjutnya yaitu mata pencaharian. Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu, bagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, entah itu menjadi petani ataupun menjadi pemilik lahan. Komoditas pertanian yang biasa ditanam yaitu jagung, kedelai, padi, kelapa, kopi, dan lain sebagainya. Selain di sektor pertanian, warga Sumatera Selatan juga memiliki mata pencaharian lain, yaitu di sektor perdagangan dan industri pengolahan. Lalu di Sumatera Selatan juga memiliki organisasi sosial, di mana setiap daerah pasti memiliki organisasi sosialnya sendiri-sendiri. Begitupun juga Sumatera Selatan. Beberapa organisasi sosial yang terdaftar yaitu Persatuan Perempuan Palembang atau PWP, lalu selanjutnya ada
Aliansi Paguyuban Palembang Kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dari aspek religi. Di Sumatera Selatan, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari total penduduk Sumatera Selatan yang berjumlah 8,49 juta, 8,25 juta orang memeluk agama Islam. Atau jika dipresentasikan, maka ditemukan 97,1%. Selain agama Islam, agama lain juga hidup tentram di daerah ini, yaitu agama Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, materi yang pertama ada kesenian. Tentunya negara kita ini terdiri dari pulau-pulau yang memiliki kesenian dan khas budayanya masing-masing. Kesenian tradisional khas Sumatera Selatan yang akan kita bahas pertama adalah alat musiknya. Apa saja sih alat musiknya? Yang pertama ada gambus, yang kedua ada genggeng nong, dan ketiga tenun. Kesenian berikutnya ada tarian tradisional. Apa saja tarian-tarian yang ada di Sumatera Selatan? Yakni pertama adalah tari gending Sriwijaya, yang kedua tari tenun songket, yang ketiga ada tari tanggai. Selain dari tari-tarian, setiap daerah tentunya memiliki lagu daerahnya masing-masing. Nah, yang mana lagu daerah Sumatera Selatan ini memiliki ciri khas yang memang semua orang bisa nikmati. Yang pertama ada Kabile-bile, Gending Sriwijaya, dan yang paling sering kita dengar dengan nama empek-empek. Adapun di setiap kearifan lokal tentunya akan memiliki perubahan. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada era globalisasi ini menyangkut kepada persegeraan dan pergantian manusia, yang mana ini memiliki pernikahan muda dengan bahasa yang kita pakai sehari-harinya. Yang kedua, ada kebebasan yang terkekang. Ketiga, kepribadian terhimpit. Keempat, objektivitas manusia. Mentalitas teknologi, krisis teknologi. Yang terakhir ada nilai etika dan moral yang telah ditinggalkan. Inilah yang mempengaruhi perubahan yang ada di kearifan lokal masyarakat. Yang ketiga, tentunya saya akan menyebutkan tentang pariwisata. Setiap daerah memiliki pariwisatanya masing-masing. Ini juga termasuk kepada Sumatera Selatan yang memiliki pariwisata yang tidak kalah keren dan tidak kalah memiliki nilai sejarah yang historinya itu panjang dan bermakna. Yang pertama adalah Jembatan Ampera. Jembatan Ampera ini teman-teman mungkin sudah bisa melihat ada di Google dan sudah bisa mendatanginya langsung. Itu sejarahnya, historinya itu sangat panjang. Yang kedua ada Rumah Limas, ketiga makam Ki Gede Ing Suro, keempat hutan wisata Punti Kayu, kelima Masjid Agung Palembang, dan keenam Gua Putri. Terima kasih. Itu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, dimaafkan karena kesalahan semuanya dari saya dan kebenaran hanya milik Tuhan yang Maha Esa, dan teman-teman bisa memberikan arahan dan masukan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.